insya Allah akan terus langgeng dan berkesinambungan sampai kita dijemput oleh al-maut. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk melanjutkan pada kitab acuan kita, yaitu adalah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Silahkan dibuka pada halaman ke-65. Nomor urut hadisnya yang ke-79. Etika menguap. Halaman berapa? 65. Hadis yang ke-79. Kita baca bareng-bareng hadisnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tatha'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi wa la ya'wi fa inna asyaitana yadhaku minhu. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Baik. Yuk, yang mau baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kalian menguap, hendaknya ia meletakkan tangan pada mulutnya, dan janganlah ia mengeluarkan suaranya, karena sesungguhnya setan senang melihat hal tersebut. Riwayat Ibnu Majah melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Alhamdulillah. Terima kasih saudara lain. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini adalah etika ketika menguap. Ya, Masya Allah, ajaran agama Islam sampai soal menguap aja dikasih tuntunannya Rasul. Bukan soal saat kita sholat doang di atas jadah, bukan saat kita mengabdi kepada Allah dalam perkara-perkara yang besar, tapi hal yang cenderung kepada nilai naluri manusia itu sendiri ternyata diatur, ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Tidak ada agama yang sesempurna seperti sempurnanya ajaran agama Islam. Masuk kamar mandi, diajarin menabi ada doa. Keluar kamar mandi, diajarin. Istinja nggak sesuai selera dan hasrat kita, ada tuntunannya. Gunain air juga demikian, nggak sembarang air buat kita ambil istinja, wudu, junub dan lain-lain. Mau tidur ada juga tuntunannya. Mau kita makan masih juga ada aturannya. Sampai maaf, ribuan kali maaf, mau kita senggama, mau kita menjalankan hubungan putus, hubungan badan kepada istri, istri kepada suami, ada juga hal yang diperintah, ada pula hal yang dilarang. Makanya kita menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama ajaran kita ini adalah Islam. Apa artinya Islam? Berserah diri. Sebegitu peliknya aturan main Allah Subhanahu wa taala. Dari A sampai Z semuanya ada aturan main dari Allah.
Ada rule-rule yang harus kita tapaki, kita jalani, dan kita harus taat terhadap itu semua. Lantas apa hikmah sedemikian peliknya? Banyak perintah Allah dan juga larangannya. Banyak tuntunan dan juga panutan kita. Rasulullah SAW punya contoh yang juga baik. Apa kira-kira hikmahnya? Nggak ada yang namanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat diperintahkan kepada kita lalu kemudian nggak ada nilai keuntungan yang bisa kita dapat. Semuanya pasti ada keuntungannya. Nggak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghindarkan kita dari potensi bahaya kalau kita lakuin itu. Betul? Dilarang sama Allah untuk kita nggak berbuat zina. Betul nggak? Nyatanya bener. Sekarang orang yang melakukan zina, tukar gonta ganti pasangan, ada penyakit yang sampai gini hari nggak ada obatnya. Jadi cukup bagi kita umat Islam ketika ada perintah dari Allah, jalanin. Kemudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhin. Kenapa? Sebab itulah yang terbaik untuk kehidupan kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rahman Rahimnya Allah. Termasuk adalah etika dalam menguap-nguap. Ada aturannya, coba deh. Sedetail itu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ajaran yang kudunya kita terapin dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita ucapin kalimat tahmid, alhamdulillah. Karena ada etika dan tuntunannya, maka nanti akan juga saya sempurnakan dengan alasannya seperti apa. Kita baca dulu secara harfiah, kita maknai. Idza tata'aba ahadukum, apabila seseorang di antara kalian menguap, falyadha yadahu ala fihi, maka hendaknya dia letakkan tangannya pada mulutnya. Mau menempel maupun nggak menempel, artinya letakkan kita punya tangan baik dengan telapak tangan atau dengan punggung tangan, mau secara nempel atau cuma ngambang, ada beberapa senti jarak antara bibir kita, mulut kita dengan telapak tangan kita atau punggung tangan kita. Artinya yang penting tangan kita ya menghadang simetris lurus dari mulut. Wala ya'wi, dan juga saat kita menguap jangan sampai mulut tersebut mengeluarkan suara, ada bunyi yang keluar. Bunyi nggak tuh namanya? Bunyi. Apalagi pakai dimain-mainin. Dan itu pernah tuh saya lihat tuh, bahkan bukan di luar sholat, lagi sholat kayak dibuat main-main sholat. Dia nggak tahu sholat tuh kita lagi di hadapan Allah, kita tuh lagi mesra-mesraan sama Allah, kita tuh lagi jaga image kita loh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ketika kita audiensi aja ngadep dengan Pak Camat kita, Pak Iswahyudi, camat kita siapa namanya? Iswahyudi kan? Wah, nggak tahu, warganya pada nggak tahu. Ayo loh, nah gue orang Tebet tahu nama camatnya Iswahyudi. Kita mau audiensi dengan siapa? Pejabat, mau anggota dewan. Kayaknya kita ya Allah, batik cari yang paling baik, bagus. Kita mau masuk ke ruangan Pak Dewan aja, sampai kita benerin dulu apa pecinya. Kalau nggak pakai peci, belahan rambut kita, kancing ada yang dengdet apa enggak. Begitu sampai di sono ngomongnya pakai direndah-rendahin. Kemudian gestur tubuh kita yang menandakan bahwa kita ini respect kepada beliau. Masa di hadapan Allah kita lagi sholat? Makanya ada hukum di dalam fikih bahwa ketika menguap dan itu dilakukan di dalam sholat, maka menguap itu menjadi makruh. Lantas gimana Ustaz? Kan nih kita mau nguap bukan juga kita yang ngundang kan gitu? Betul, bukan kita yang ngundang. Tapi kalau itu memang dorongan dari dalam tubuh kita, di luar tanpa kendali kita, maka tahan sekuat tenaga kita, sebisa mungkin, semampu kita, sesanggup kita. Orang pengen nguap ya? Sehingga nggak jadi kan?
Ditahan sampai begini juga enggak bisa. Tapi paling enggak mulut enggak apa namanya membuka, kemudian tangan juga kita enggak taruh di mulut. Kalau di luar sholat silahkan demikian, tapi kalau di dalam sholat upayakan yang namanya menguap itu tahan, sehingga rasa nguap itu tetap keluar, tapi tidak dengan cara yang tidak etis di hadapan Allah. Sebab di dalam sholat wala ya'wi, jangan sampai juga mengeluarkan suara begitu. Kan kalau misalkan di dalam sholat ada kata, ada suara yang bukan kata dan suara atau bunyi yang di dalamnya adalah tuntunan sholat, kan jadi batal gitu ya. Tapi soal nguap nggak menjadi batal kita punya sholat, enggak apa-apa. Cuma jangan sampai akhirnya mulut kita saat kita nguap terbuka lalu kemudian nggak ada upaya untuk menahannya. Kira-kira paham nggak nih? Etika di luar sholat, apalagi di dalam sholat, nguap. Padahal nguap bagian dari nikmat Allah, ya enggak? Ngedip mata itu bagian nikmat Allah. Baru beberapa bulan yang lewat, pokoknya udah kayaknya masih Syawal begitu. Aneh punya kenalan cerita bahwa keluarganya dia menderita penyakit mata. Tahu penyakit matanya teh? Dia nggak bisa secara spontan untuk mengedipkan matanya. Sementara ngedipin mata, nih kita anggap kecil, padahal nggak taunya itu nikmat besar. Ngedipin mata ternyata ada fungsinya dalam organ tubuh kita. Itu adalah untuk meregenerasi yang namanya air mata itu sendiri. Yang retina kita, pupil kita itu kalau misalkan ketika dikedipin, maka air itu akan menjaga kelestarian cara memandang orang dengan alat yang namanya mata, untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk ya melihat panorama atau apapun di hadapan objek mata kita. Ada orang yang nggak bisa ngedip ternyata. Jadi apa? Bagian matanya kering, kering. Atau makanya jangan yang namanya, kita nggak luput sama yang namanya nikmat Allah deh pokoknya. Semua kita jangan lupain tahmid, jangan lupain zikir alhamdulillah, tahmid jangan lupain. Ngedip mata aja, kedip mata. Yang kemudian dulu kan pernah kita main-main kan, ayo ya main apa ya, ayam ya, pokoknya tepok ayam begitu ya. Kalau misalkan ditepok, kalau lo ngedip berarti kalah gitu ya. Itu sih soal apa namanya, respon kita doang ya, refleks mata kita. Ini kan kita kadang-kadang suka main lihat-lihatan, yang ngedip duluan kalah gitu ya. Kalau kita nggak ngedip, apalagi kayak ada depannya kita nih ada kipas begitu, kan perih banget tuh mata tuh, udah pengen hampir berlinang. Nah begitu digituin lagi, akhirnya kena ada sirkulasi tuh namanya, itu sirkulasi airnya keganti lagi, itu nikmat. Yang kedua apa dia? Ngulet tuh nikmat ternyata. Allah, mau tidur badan lagi letih-letihnya, badan lagi capek-capeknya, atau sebaliknya baru selesai tidur gitu, apa namanya, badan ini kayak pengen kita regangin gitu ya, otot-ototnya. Ternyata di atas 72 tahun, aneh pernah dengar di YouTube kalau nggak salah, hindari ngulet bagi para lansia, karena ototnya nggak sekenceng kayak kita nih yang usianya masih di bawah 60, 50, 40 ya. Nah ternyata ngulet tuh nggak boleh sampai yang kayak gitu, bisa nggak balik, persis sama kayak nguap, Alasannya diberikan oleh Rasulullah SAW. Fa inna syaitana yadhaku minhu. Sebab kenapa ada aturan yang kusampaikan kepada kalian wahai para sahabat, tentunya juga untuk umat di akhir zaman.
Kalau ada di antara kalian yang menguap, maka taruhlah tangannya di hadapan mulutnya, wala ya'wi, dan juga jangan bersuara atau memunculkan, melahirkan bunyi. Sebab setan itu sangatlah senang ketika melihat manusia menguap dan tanpa meletakkan tangannya di hadapan mulutnya. Artinya apa? Itu perbuatan setan. Seolah-olah setan bilang begini, kalau kita nguap nggak pakai naruh di tangan kita depan mulut. Kata setan, ini dia nih, pengikut gue. Secara nggak langsung berarti anak Adam yang ngakunya umat Nabi Muhammad, yang katanya nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia ambil gue sebagai suri tauladannya. Disangkanya kita ngefan sama itu setan. Redo nggak itu? Enggak lah, nak aja idola gue setan. Jelas-jelas di mana umat Islam berada, di situ setan sebagai pengecohnya. Dan kita diajarkan dalam ajaran agama Islam bahwa wa kana syaitanu aduwwan mubina. Setan adalah musuh kita yang paling nyata. Nah, kalau kita ngikutin gayanya setan, berarti kita tunduk di hadapan musuh kita yang nyata. Betul nggak? Kadang-kadang kita musuhan ya sama masyarakat. Kita musuhan, nggak ngomong deh, mencuek-cuekan deh sama masyarakat begitu ya. Dan orang lain pada tahu begitu. Nggak lama pas begitu kita mau kondangan, musuh kita keluar duluan, masuk ke acara kondangan itu pakai baju merah. Nggak lama kita juga masuk, nggak taunya pakai baju merah juga. Akhirnya yang tahu kita musuhan berdua, cie katanya musuhan, kesamaan sih. Redo nggak? Nah koje, gue duluan yang make, gue dari jam 9, dia kan dari jam 10 baru make. Kita ini nggak seneng tuh. Nah ini setan yang jelas-jelas ngecoh kita punya bapak moyang kita, Nabi Allah Adam alaihi salam. Betul? Betul nggak? Masa kita anak keturunan Adam, lalu kemudian udah jelas Al-Quran mengatakan, juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, musuh kita yang paling nyata itu adalah setan. Lalu kemudian apa yang menjadi perilakunya setan, kemudian kita ikutin. Mungkin bangga dia. Orang dulu bilang paling gede dia akhirnya. Paling gede. Makin ngerasa kayak bangga banget begitu. Nah, ada junior gue yang ikutin gue tuh. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan yadhaku, dia ketawa karena sebab kita nguap nggak kita letakin atau nggak kita tempelin tangan kita di hadapan mulut kita. Satu. Yang kedua, fa inna syaitana, ini di Muslim. Kalau ini kan Ibnu Majah mengatakan dari Abi Hurairah, tapi di dalam hadis yang riwayatnya adalah Imam Muslim mengatakan karena syaitan masuk dalam tubuh manusia melalui nguapnya seseorang. Dari nguap masuk setan itu. Bukan masuk setan itu artinya adalah tubuh setan masuk ke tubuh kita, bukan. Jadi hembusan kecohan setan, bisikan setan, ajakan setan pada hal-hal yang nggak baik, masuklah pada perilaku kita. Akhirnya kegiatan kita, aktivitas kita, dan juga perilaku kita yang lainnya boleh jadi adalah mengacunya semuanya pure kepada setan. Berarti kalau gitu kita bukan pengikutnya Nabi. Habis Nabi udah ajarin setan punya perilaku masa kita pakai perilakunya yang yang setan? Ngakunya adalah kita umat Nabi, tapi cara Nabi kita nggak pakai. Yang biasa dilakuin sama setan itu juga justru yang kita lakonin. Kira-kira gimana? Matching nggak? Enggak. Simpel, padahal dalam hal-hal yang sifatnya adalah harian kita ya, nguap. Barangkali di antara kita hari ini nguap udah 2 kali, yang udah 3 kali. Yang tidur muluan sih, yang kerjaannya nyender aja sih ya, boleh jadi sampai udah 10 kali, paling nggak 7 kali. Yang dikit-dikit nguap, atau yang lagi kurang enak badan gitu ya. Yang lagi kurang enak badan. Paham sampai sini ya? Hal-hal kecil gini kalau kita pakai, pahala sunnah dapat, Pak. Pahala sunnah dapat.
Bukan hanya sekedar di atas hafalan doang. Idza tata'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi wa la ya'wi fa inna syaitana yadhaku minhu. Udah hafal Ustaz saya. Bukan soal hafal. Enggak, saya juga ngerti kok. Terjemahnya apa? Apabila ada seseorang yang menguap lalu kemudian maka taruhlah atau letakkanlah tangannya di hadapan mulutnya dan jangan mengeluarkan suara. Karena setan sangat dan ikut senang dengan perbuatan tersebut. Karena dia seolah-olah kita tuh niru perbuatannya dia. Tuh, saya hafalkan Ustaz bukan soal utuhnya, tapi implementasinya dalam kehidupan kita, prakteknya. Kehidupan real kita itu adalah kehidupan yang saat kita tahu ilmunya lalu kemudian ilmu itu kepake. Tuh real tuh baru tuh. Apalagi tadi dalam sholat. Saat di dalam sholat, jauhkan rasa-rasa yang membuat akhirnya kita juga menjadi makruh saat kita melakukan itu di dalam sholat. Contohnya adalah menguap, tahan. Emang gak enak, kayaknya gak lepas banget, tapi begitu. Kalau kita nguap, ya seperti gak ada etika, gak ada adab kita di hadapan Allah. Emang enaknya kalau lagi pengen nguap, ya nguapin, buka selebar-lebarnya. Meskipun kita tuh tutup. Paling enak makan kapan? Lagi lapar. Paling enak tidur pas lagi kapan? Lagi ngantuk. Paling enak ngegarap pas lagi kapan? Gatel. Paling enak ngebuka mulut pas lagi apa? Nguap. Tapi karena kita punya aturan main, ajaran kita adalah ajaran berserah diri. Artinya kita serahkan deh hidup kita, kebiasaan kita, nikmatnya yang biasa kita lakuin. Kalau memang itu adalah perintahnya Allah, sunnahnya Rasul, saya ikut deh. Jadi ada pengorbanan, ada pengorbanan. Makanya di beberapa hadis mengatakan bahwa surga kita itu adalah bukan dunia. Dunia itu tempat kita taat. Taat itu perlu ada pengorbanan dan perjuangan. Surga kita sesungguhnya di mana? Akhirat. Itu tempat panen kita, metik hasil semua. Sementara orang kafir di mana surganya? Sekarang dia. Nerakanya dia di mana? Sono entar negeri akhirat. Karena nggak ada password. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nggak ada imannya itu yang membuat akhirnya sengsara. Ustaz jangan begitu dong. Berarti itu ini iman namanya. Ente orang Kristen, ente orang Buddha, ente orang Hindu boleh aja klaim ajaran agama ente yang terbaik. Karena memang itu iman ente. Bilang ajaran agama kami yang salah, yang nyebut orang Buddha, sah-sah aja karena keimanan dia. Paham ya? Alhamdulillah. Satu lagi sholat. Yang kedua, dalam keadaan kita membaca Al-Quran. Saat kita membaca Al-Quran, kalau mau nguap, silahkan nguap. Beda tadi sama sholat tadi ya. Silahkan nguap, tapi berhentikan dulu bacaan Al-Quran kita pada wakaf yang dianjurkan, bukan wakaf yang qobi, bukan tempat yang bukan seharusnya diberhentikan. Jangan sampai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Berhenti aja dulu. Boleh, karena nggak sholat, lagi baca Quran doang, lagi baca Quran doang. Aslinya kalau nggak baca, kalau nggak nguap, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, diwasal sama dia tuh. Diwasal. Karena mau nguap, maka kemudian dikotok, diwakaf, diberhentiin dulu sama dia. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirnya dia nguap dulu. Boleh, silakan. Ketimbang dia wasal bebarengan dengan nguapnya dia. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim. Bacaan huruf nggak jelas, makhrajul hurufnya ngaco,
Satu lagi, etika di hadapan Allah saat kita baca kalamnya rendah, hina gitu. Grade yang paling bawah. Dan tentunya saat salah juga kita membacanya karena sebab nguap tadi, berarti berpengaruh nggak dengan terjemahnya? Berpengaruh dengan terjemahnya berarti mempengaruhi tafsirnya. Makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya bias. Akhirnya bias. Paham sampai sini? Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fid dunya hasanah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ya Allah biha, ya Allah biha. Bismillahilladzi la yadurru bal ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baca suratul Fatihah sebelum saya tutup dengan salam untuk kesembuhan istrinya Pak Mama, Ibu Mujaheni binti Muhammad Saleh Solehin. Kita bacakan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Allah berikan setiap apa yang menjadi keluhannya insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Mama, keluarga yang mengurusi, mendampingi, insya Allah mudah-mudahan diberikan sabar, tabah dan kuat. La hadhihi wa la kulli niyatin shalihah. Laha Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. صلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا تقبل